أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi SD SDN Islam Al-Farabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Patut kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-17 Ramadan tahun 1445 Hijriah, atau bertepatan dengan tahun 2024. Alhamdulillah, Allah masih terus memberikan kepercayaan kepada kita, sehingga hari ini kita bisa menyempurnakan melaksanakan puasa Ramadan di hari yang ke-17. Tentu harapannya adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala amal baik kita yang selama ini ataupun yang telah kita laksanakan di 17 hari ke belakang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai investasi amal kita nanti di akhirat kelak. Anak-anakku, siswa-siswi SD SDN Islam Al-Farabi dan ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah tradisi unik di bangsa kita ini menjelang mendekati hari raya Idul Fitri, dan ini biasanya terjadi di hari yang ke-11 sampai menjelang Idul Fitri tentunya, atau di pertengahan bulan Ramadan. Tradisi unik itu adalah menghadirkan banyak orang untuk kumpul, makan bareng, buka bareng, buka puasa bersama-sama misalnya gitu. Ataupun dengan kata lain adalah kegiatan iftar jama'i. Tradisi buka puasa bersama ini adalah tradisi mengundang kerabat, ada yang di kantor yang mungkin mengundang para bawahannya. Ya, teman sejawat tentu dihadirkan teman sejawatnya dan lain-lain, dengan maksud adalah bisa melaksanakan buka puasa bersama di tempat yang sudah ditentukan, dengan makanan minuman juga yang telah dihidangkan tentunya. Hadirin anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kegiatan ini emang tidak bisa dipungkiri juga ada sebagian kecil orang menganggap bahwa kegiatan iftar jama'i ini ataupun buka puasa bersama di luar tidak ada yang tidak bisa menghadirinya, dengan alasan bahwa makan bersama di keluarga itu lebih erat, lebih mendekatkan unsur kebatinan antara ayah dan ataupun antara orang tua dan anak. Tidak salah, betul emang ketika berbuka puasa bersama keluarga. Akan tetapi bagaimana buka puasa bersama ini, apalagi sebagai pucuk pimpinan, bisa menghadirkan banyak orang dengan dia mengeluarkan anggaran, dengan dia mengeluarkan waktunya, mempersiapkan hidangan dan lain-lainnya. Tentu ini akan bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa man fatara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaim syai'an. Siapa memberi makanan yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala yang berpuasa itu sedikit pun juga. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita bahwa memberikan ataupun menghidangkan jamuan kepada orang yang berpuasa itu
Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan, yaitu pahala yang setara dengan orang yang melaksanakan puasa. Apalagi seorang pucuk pimpinan, ada berapa anggota ataupun ada berapa bawahan yang ada di sana yang sedang melaksanakan berpuasa, maka hitungan matematikanya maka pahala ataupun ya pahala kebaikannya tentu lebih banyak dibandingkan dengan yang bukan seorang pimpinan tentunya. Hadirin anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa berbuka puasa bersama ini adalah mengundang orang lain, baik satu orang ataupun lebih, untuk bersama-sama melakukan makan bareng, ya, makanan yang telah disediakan. Hadirin anak-anakku semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya seteguk air kita memberikan untuk berbuka puasa, walaupun segelas air mineral, itu akan bernilai pahala yang besar. Apalagi kita memberikan hal yang lebih, makanannya kita siapkan, transportnya mungkin kita siapkan, ya, dan lain-lain. Justru pahalanya akan berlipat ganda tentunya. Kita tahu bahwa di bulan Ramadan ini aktivitas lainnya yang tadinya sunnah maka bernilai wajib yang terus berlipat ganda dibandingkan di luar bulan Ramadan tentunya. Hadirin anak-anakku semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan izinnya ataupun diberikan dengan harta yang cukup, maka kita seupaya mungkin bisa menghadirkan orang, mendatangkan orang untuk melaksanakan buka puasa bersama. Manfaatnya siapa sih sebetulnya buka puasa bersama? Tentu yang pertama adalah mempererat tali silaturahmi. Bukankah kalau buka puasa bersama itu kita mengundang banyak orang yang biasanya jarang ketemu jadi ketemu, yang jauh menjadi dekat, yang dekat yuk merapatkan begitu. Maka yang tadinya yang jauh secara fisik akan dekat, yang jauh secara ruh maka akan makin mendekat ruh itu. Jadi akan semakin dekat, makin erat tali silaturahminya tentunya di kalangan kita semuanya. Apalagi di bulan suci Ramadan. Mungkin buat para perantauan yang jarang pulang, yang jarang berkumpul, nah ini kesempatan emas, kesempatan yang besar untuk berkumpul. Anak-anakku semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah manfaat dari buka puasa bersama selain mempererat tali silaturahmi, tentu adalah membuka peluang pintu rezeki. Bukankah kalau kita sering silaturahmi maka kita akan dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya. Anak-anakku semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kelebihan yang lainnya adalah orang yang kita memberikan jamuan, maka orang itu pasti akan mendoakan kepada kita yang memberikan jamuan ataupun ya makanan, hidangan dan lain-lain. Dan ini termaktub dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mendoakan orang yang memberi makan, wa man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa illam tajidu ma tukafi'una fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumu. Barang siapa yang memberi kebaikan untukmu, maka balaslah. Jika engkau tidak dapati sesuatu untuk membalas kebaikannya, maka doakanlah ia sampai engkau yakin engkau telah membalas kebaikannya. Allahu Akbar. Jadi kita menghadirkan banyak orang, ya, lalu ternyata didoakan kebalikannya, terus didoakan oleh orang yang
yang hadir di undangan kita ini. Allahu Akbar. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi minum, maka beliau pun mengangkat kepalanya ke langit dan mengucapkan doanya apa? Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani. Allahumma, ya Allah, berilah ganti makanan kepada orang yang memberi makanan kepadaku, dan berilah minuman kepada orang yang memberi minuman kepadaku. Itulah doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah mungkin sekelumit tentang tentang pahala meraih pahala dalam rangka mengikuti buka puasa bersama ataupun iftar jamaah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wala minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.